Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Segalanya melebihi semua yang ada padaku, oh, Yesus. Segalanya seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Segalanya melebihi semua yang ada padaku, oh, Yesus. Segalanya seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh,
bareng-bareng. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Bebas dalammu. Jiwa ragaku dan menari bagimu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami semakin rindu, semakin hari kami semakin rindu untuk bertemu muka dengan muka dengan Bapa kami, dengan Tuhan kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yes. Haleluya. Tak ingin ku terpisah, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kejadian
hanya kau ya ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Biar jemaat Army of God yang menyanyikan lagu ini. Hanya Kau.
Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan lagi untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu hari ini. Masukilah ke hati kami Tuhan, dan ubahlah sepenuhnya menurut kehendak-Mu Bapa. Lord, we want to worship You Lord. We want to praise You. I want to lift Your name up high Lord, and only for You Lord, because You're worthy to be praised. You're God Almighty. You're an amazing and loving God, and we are so grateful to have a Father like You. Yes. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Send Your Holy Spirit to guide us and to understand, Lord, the words of the gospel. Give us the knowledge and wisdom to understand it and to act it out in our everyday life, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Shalom Army of God. Shalom. Wah, sekali lagi dong, Shalom Army of God. Shalom. Cita banget, so happy ya hari ini udah Saturday, kita bisa beribadah bareng lagi. How are you feeling? Wah, I feel great beneran. Apalagi beribadah sama Army of God. Iya Mana kan? suaranya? Iya, senang Namanya banget. Army of God. Harus berapi-api dong. Iya, betul. Siapa nih yang senang banget udah bisa beribadah lagi di tempat ini? Coba lambaikan tangannya tuh. Mana nih? Woi, asik. Army of God ini luar biasa ya. Iya, shalom juga kepada teman-teman yang sedang live streaming. We are so happy kalian bisa live streaming bareng kita hari ini. Ya, jemaat boleh silakan duduk. Oke, langsung saja yuk Ji. Kita hari ini mau menyebut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Boleh dong lambaikan tangannya. Ada nggak teman-teman yang baru pertama kali hadir? Oke, ada satu. Silakan Asya langsung saja. Ya, jangan malu, ada lagi. Ada lagi teman-teman yang baru pertama kali hadir? Wah, puji Tuhan ya. Teman-temannya ada ya. malu kali ya? Iya, malu. Jangan malu dong, Army of God itu harus berani Yes. dong. Namanya udah tentara ya Ji ya? Kalau Iya. tentara malu gimana dong? Semangat. Oke, dan jangan ketinggalan Ji, kita masih ada teman-teman yang sedang live streaming di rumah. Halo. It's nice to meet you again dengan ibadah hari ini. Dan tentunya bagi yang di rumah, kita juga harus sambut mereka dong Ji. Kita mau senang ngapain ya? Virtual hug ya. Oh boleh deh, sesuai dah kamu ya. Yuk semuanya yang sudah ada di rumah, kita kasih virtual hug, boleh buka tangannya lebar-lebar ya. Iya, boleh. Jangan malu, kan di rumah kan ya. Yuk. Oke, dan sebagai tuan rumah yang baik kita harus ngapain? Kita harus sambut dong dengan hangat. Kita sambut dalam hitungan 3, 2, 1. Welcome home! Welcome home, welcome home. Sukacita menyambutmu berada di sini. Welcome home. Yes, welcome home sekali lagi untuk semua teman-teman yang baru pertama kali hadir dan juga kepada semua jemaat setianya Gereja Mawar Sharon dong tentunya. Dan beritanya nggak sampai itu aja loh Ji, aku masih ada berita baik lainnya. Apakah itu? Penasaran nih. Penasaran? Kamu yang kasih tahu atau aku? Ya udah kasih tahu aja. Siapa yang kasih tahu? Aku aja ya. Jadi di Gereja Mawar Sharon terdapat sebuah wadah pengembalaan yang dinamakan sebagai Connect Group atau yang kita sebut sebagai CG. Jadi kalau misalnya ada yang tanya nih, kamu udah ikutan CG belum? Udah dong. Jangan bingung ya, CG itu adalah Connect Group. Nah biasanya di CG itu kita ngapain aja sih? Oh, kita bisa fellowship, bisa sharing, bisa saling support one another juga. Yes, tentunya kita bakalan bertumbuh bersama dalam Tuhan dan tentunya dengan teman di kiri kanan Anda dong. Boleh lirik dulu, lirik. Siapa teman kiri kanannya? Yuk lirik. Cie, kompak semuanya. Oke, kalau gitu nih, yang bagi yang mau ikutan CG saat ini juga, wah, antusias biasa Army of God itu harus antusias. Boleh langsung lihat ke layar. Di sana telah tertera nomor WhatsApp yang teman-teman bisa kontak kalau misalnya teman-teman udah pengen join CG. Tapi kalau misalnya belum pengen, boleh di save dulu, oke? Boleh di save sekarang juga aku beri waktu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kerinduan hati, oh aku pengen ikut CG, jadi langsung saja boleh dikontak.
Benar kan Ji? Yes, betul. Dan for your information, aku sama Angie ini satu CG loh. CG kita come and seru join us, loh. come and join us. Nah itu saja pengumuman yang pertama. Selanjutnya ada pengumuman apa lagi Ji? Iya, selanjutnya mulai bulan Mei setiap jemaat dapat beribadah onsite di GMS Medan tanpa pendaftaran tiketing. Jadi kita encourage teman-teman untuk datang lebih awal ya, karena kotar kursi terbatas ya. Jadi kayak Yes. first come first serve Ya ya. beneran. So first come first serve. Iya, Jangan harus lupa ya. on time ya. Iya. Terus itu sebuah sukacita. Kita semua dapat di sepanjang bulan April telah mengadakan baptisan massal dan saat ini sudah terdata 18 orang yang beri diri untuk Wow. dibaptis. Wah, puji Tuhan ya. Senang banget ya bisa mendengar Beneran, aduh. 18 orang loh mengikut Aku Yesus. terharu loh. Iya, terharu. Dan update lagi, Connect Group saat ini sudah 23 CG Teen Wow. dan 38 CG Youth. Jadi totalnya berapa? Berapa ya? Ayo, aku ayo, nggak ayo. jago matematika ya. Lin. Berapa? Bisa nggak hitung coba? Iya. Jadi totalnya ada 61 CG Wow. di AUG. Waduh, senang banget ya. Aduh, Wow. hatiku senang banget sih. Tanganku nggak sampai. Gak sampai 10 ya? aja soalnya. Oh sampai 10 aja ya? Oke gak apa-apa, gak apa-apa. Ya dan selanjutnya bagi jemaat yang berada di ruang ini untuk tetap ikuti protokol kesehatannya, yaitu tetap memakai masker dan jaga jarak. Iya, itu aja pengumuman hari ini. Tapi sebelum saya end pengumuman hari ini, kita ada surprise nih ya kan? Apa tuh Apa Ji? itu? Aku nggak tahu, aku lupa surpriseku. Jadi kita sudah menyiapkan pantun tuh teman-teman. Ada pantun nih. Kok Tapi semangat biasanya- ya ini ya? Mana suaranya? Kita ada surprise buat Army of God, kok semangat Ya ini. Army of God kah ini? Ada pantun. Gak semangat, oh ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan kalau ada pantun berarti ada sharing ya. Berarti Gimana Army of biasanya? God harus bantu sharing dong ya kan. Biasanya gimana kalau sharing pantun? Cakep. Cakep. Makasih asik. loh dibilang cakep. Cakep ya. Iya, jadi lanjut aja View mulai. Oke, aku mulai Pantunnya. pantunnya ya. Semuanya ready? Ready. Ready, Ready ya, oke. deal ya. Pergi ke ladang bersama ayah. Asik. Ke ladang panennya padi. Cakep. Selamat beribadah dan sampai jumpa lagi. Army of God, mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menaikkan penyembahan untuk menerima setiap firman Tuhan yang akan dibagikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku letak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di
namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan Yes. daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Oh Tuhan, biarkan hati kami senantiasa menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Ya. Hati kami senantiasa menjadi orang-orang, anak-anak-Mu yang mencintai Engkau lebih dari segalanya. Yes. Karena cinta akan Engkau mengalahkan segalanya. Karena mencintai-Mu membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena cinta akan Engkau, kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia Amin. sampai pada akhirnya. Ya. Oh Allah Roh Kudus, we welcome you in this place. Bekerja dengan bebas, Allah Roh Kudus. Jamah setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Sembunyikan kami semua yang melayani di balik salib-Mu. Sebab biarkan hanya pribadi Tuhan yang ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pembawaan firman Tuhan hari ini. Dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Army of God yang luar biasa, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama mari kita katakan, Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Lebih meriah lagi dong. Yeay. Yes. Sebelum Anda duduk, lihat kanan kiri, katakan, Anda semua dicintai oleh Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Shalom semuanya, Army of God. Saya melihat di sini ada 5.000 Army of God. Kenapa suaranya saya mendengar hanya 100 orang? Shalom Army of God. Yes. Ini baru Army of God ya. Ya, senang sekali bisa jumpa dan hadir di tengah-tengah kalian. Dan ini adalah ministry keluar pertama kalinya setelah pandemi yang lama ini berlangsung ya. Setahun lebih kita sudah ada di masa-masa pandemi. Dan puji Tuhan untuk gereja Mawar Sharon yang hari ini di mana-mana sudah onsite. Dan ini adalah pelayanan Koong pertama kali keluar dari kota Jambi. Dan senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua. Rasanya kebahagiaan Koong adalah ketemu dengan semua teman-teman yang ada di Medan. Sebelumnya saya kenalkan dulu. Perkenalkan, saya adalah Pastor Ong dari Gereja Mawar Sharon Jambi, Gembala Gereja Mawar Sharon Jambi, dan kalian semua boleh panggil Koong gitu ya. Banyak orang-orang panggil Koong. Ya, dan saya menikah, satu istri. Oke, pakai ini. Main-main. Halo, cek 1, 2, 3. Oke, Koong hari ini dikaruniai 2 orang anak, putri semuanya, dan tidak berencana untuk menambah lagi. Jadi tolong jangan doakan anak yang ketiga, semuanya cewek-cewek. Cukup, nggak apa-apa. Kata orang, kenapa kok nggak nambah cowok 1? Enggak, thank you ya. Nanti menantu cowok saja. Iya. Kemudian nama istri Koong Sinta ada di Jambi bersama dengan anak-anak. Kami mengembalakan GMS Jambi dari 2014. Kami diutus ke sana dan hari ini terus bertumbuh. Dan for your info, GMS Jambi adalah GMS di Sumatera yang pertama kali onsite. Kami sudah onsite di awal Agustus. Di minggu terakhir bulan Juli 2020 kemarin. Jadi kami sudah onsite sudah cukup lama dan excited untuk sekarang juga terus kerjakan ibadah onsite. Ya, dan sebelum Koong akan khotbah satu hal yang Koong berharap hari ini Koong
share sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sangat mendarat dan mudah dipahami, sesuatu yang simple, nggak mau yang berat-berat, lebih banyak pengen cerita saja. Dan sebelumnya, Kong ada bawa satu video, pengen untuk share tentang apa yang sudah kami kerjakan di GMS Jambi, supaya Army of God di GMS Medan pun melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di Jambi dan Bengkulu, sehingga kita jadi satu kesatuan untuk saling topang di dalam doa. Setuju ya? Setuju? Yes. Mari saksikan tayangan berikut ini. Tim multimedia, silakan. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young, and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong, and ageless. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Yes, berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pertama kali menginjakan kaki ke Bengkulu, dan Bengkulu ada satu pantai yang cukup terkenal, namanya Pantai Panjang. Karena memang garis pantainya panjang sekali, berkilo-kilometer. Pertama kali datang ke Bengkulu, Koong berkata sama Tuhan dalam hati, Tuhan, aku pengen sekali dapat baptisan di laut langsung. Dan Tuhan akhirnya jawab di kedatangan yang kedua. Jadi tadi Anda lihat, kita baptis langsung di laut, berdekatan dengan alam, dan wah, pada waktu itu ombaknya sedemikian besar dan seru sekali merasakan pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, doakan kami sedang merintis di Bengkulu, Muara Bungo, Muara Sabak, Kuala Tungkal, dan Bangko. Ya, tapi tadi kita saksikan yang dari Bengkulu dan Muara Bungo. Menyusul kota-kota lain, dan mari kita terus maju bersama dalam Tuhan. Katakan amin. Oke, baik, hari ini siapkan Alkitab Anda, catatan, handphone, ballpoint, buku, silakan ya. Hari ini Kong diberikan tema adalah Following Christ. Mengikut Tuhan. Bagaimana mengikut Tuhan di tengah-tengah segala dinamika kehidupan yang ada. Karena memang mengikut Tuhan tidak selamanya mulus dan jalan tol. Selalu ada musim-musim yang Tuhan izinkan terjadi, atau bahkan mungkin keputusan-keputusan kita yang secara tidak sadar maupun sadar, kita ambil dan ada konsekuensi-konsekuensinya. Kadangkala orang yang tidak berhati-hati di dalam menerima dan menghadapi respon yang harus diambil, kadangkala orang cenderung bisa
gurun 40. Kong yakin dan percaya kalian semua sudah hafal di luar kepala bagaimana ceritanya tentang seorang yang bernama Ayub. Bagaimana dia mengikut Tuhan Allahnya di tengah segala roller coaster kehidupannya. Tetapi dia berhasil sampai di akhir hidupnya dengan luar biasa. Ya, mari buka bersama-sama. Kong tidak akan bahas satu perikop tertentu. Tetapi nanti Kong akan lompat-lompat karena ada beberapa poin-poin yang Kong mau ambil dari beberapa pasal yang ada di kitab Ayub. Karena kitab Ayub ini cukup panjang, ada sekitar 42 pasal. Jadi kalau dikupas satu-satu, 1 minggu lagi baru selesai. Kong akan comot beberapa prinsip-prinsip praktis saja untuk kita belajar dari seorang yang bernama Ayub. Kong yakin dan percaya kalian semua sudah hafal di luar kepala cerita tentang Ayub, betul? Siapa yang di sini tidak pernah mendengar cerita tentang Ayub? Nah, gak ada semua. Berarti semua sudah pernah mendengar. Ya, katakan amin. Yes. Oke, Kong akan mulai langsung. Following Christ di tengah segala keadaan. Ada satu hal hari ini Kong akan bahas. Bagaimana tentang kesetiaan Ayub dan kesetiaan Army of God dimanapun Anda berada. Termasuk bagi Anda yang ada di rumah-rumah ibadah onsite, ibadah online. Dengarkan dan tangkap spiritnya, tangkap impartasinya. Kong yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dan ubah di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti yang Kong tadi sampaikan, kesetiaan mengikut Tuhan itu butuh yang namanya cara berpikir yang sederhana. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, jangan terlalu kita mempersulit keadaan, justru dengan cara pola pikir dan respon hati kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita terus setia mengikut Tuhan. Mari kita bahas terlebih dahulu apakah itu kesetiaan. Saudara, tidak usah lagi memberikan definisi tentang kesetiaan. Karena kalian semua pasti tahu kesetiaan itu apa. Tetapi kau ingin menggarisbawahi bahwa kesetiaan itu kesetiaan yang sejati. Slide saya sudah ada ditampilkan? Sudah ya? Kesetiaan yang sejati itu teruji pada saat ada situasi yang sangat beralasan untuk Anda dan saya menjadi berubah setia. Betul atau betul? Kesetiaan yang sungguh-sungguh, kesetiaan yang sejati, itu akan teruji dan akan dimurnikan pada saat ada situasi yang membuat kita cukup beralasan untuk kita tidak lagi berubah setia. Misalnya, dihianati, disakiti, ditinggal, menerima pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Kondisi sakit mungkin, kalau kita bicara mengikut Tuhan, kesetiaan terhadap Tuhan.
sakit, berobat kemana-mana, berdoa, tidak sembuh-sembuh juga. Itu adalah situasi-situasi beberapa hal yang cukup beralasan untuk membuat kita menjadi berubah tidak setia. Nah, kesetiaan itu baru akan menjadi sebuah kesetiaan saat sudah dibuktikan kesetiaannya nyata terjadi. Karena sudah teruji melewati pemurnian demi pemurnian. Kesetiaan itu baru akan menjadi sebuah kesetiaan saat sudah dibuktikan kesetiaannya nyata terjadi. Jika belum, namanya baru kepingin setia. Jika belum, itu namanya baru cita-cita untuk menjadi setia. Saya punya cita-cita setia terus sampai akhir. Tapi belum teruji. Atau yang lain, saya punya cita-cita menjadi seorang dokter. Hari ini sudah menjadi dokter belum? Belum. Berarti belum terbukti, belum teruji Anda menjadi seorang dokter. Demikian pula dengan kesetiaan. Anda adalah orang yang betul-betul disebut setia pada saat kesetiaan itu sudah teruji, sudah dimurnikan. Makanya jangan anti terhadap segala musim dan situasi yang terjadi. Oleh karena itu semuanya memurnikan kesetiaan kita. Memurnikan keputusan hati kita untuk tetap setia. Karena jikalau belum teruji, karena kalau belum melewati berbagai macam musim yang diizinkan terjadi, maka kita baru saja masih menjadi orang yang kepingin setia saja. Sampai di sini nangkap. Kamu berharap ini sederhana, ngobrol-ngobrol saja. Nah, kualitas seperti ini sangat mahal. Kualitas kesetiaan itu pasti sangat mahal harganya. Di dunia, di tengah-tengah kita hari-hari ini, orang banyak mencari orang-orang yang punya kualitas setia. Di perusahaan, di rumah tangga, terutama di dalam hubungan. Siapa yang gak kepingin punya pasangan yang setia? Dan orang-orang yang ada di dunia usaha, para business owner, juga mencari orang-orang yang setia. Karena kesetiaan itu sesuatu yang mahal harganya. Bahkan kadangkala kesetiaan itu tidak terbeli. Itu tadi, ada banyak alasan untuk kita berubah tidak setia. Tetapi kalau orang itu betul-betul menjadi orang yang setia, apapun yang terjadi, dia tetap stick. Dia tetap tegak berdiri di atas batu karang yang teguh. Dia tidak akan bergeming sedikit pun. Dan kesetiaan itu, kau kasih tahu ya, mahal harganya. Kasih tahu kanan kiri. Kesetiaan itu mahal harganya. Gambaran kisah Ayub adalah gambaran kehidupan yang nyata terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca, seolah-olah kita dibawa kisah Ayub itu sedemikian, waduh luar biasa ya, tidak terpikirkan kalau itu terjadi kepada kita. Memang satu sisi betul. Tetapi pada saat kau berusaha untuk membaca, merenungkannya berkali-kali, kau mendapatkan satu garis merah, benang merah antara kehidupan Ayub dengan kehidupan kita. Bahwa gambaran kisah kehidupan Ayub adalah gambaran kehidupan yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub? Iya. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub? Iya. Bukankah ini juga sama dengan apa yang terjadi di dalam dunia dengan Anda dan saya dari dulu hingga sekarang? Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah melekat yang namanya dosa yang cenderung menarik manusia di dalam kelemahan,
kekurangan dan kejatuhan demi kejatuhan, kecenderungan daging kita itu selalu siap sedia menarik kita jatuh untuk kesekian kalinya. Iblis bahkan masih berkeliaran bebas di sekitar kita. Karena memang belum masanya untuk iblis diikat dan dilempar ke lautan api kekal. Iblis selalu berusaha untuk mengincar dan menjatuhkan kita, para orang-orang percaya. Sadari keadaan ini. Sadari dan waspadalah bahwa memang itu adalah sesuatu yang terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kita selalu hidup di dalam yang namanya peperangan rohani. Dan itu mampu menguji, bahkan membuat kita menjadi berlaku berubah tidak setia. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, dan memperingatkan Anda dan saya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini Anda sadar bahwa firman Tuhan pun tidak menolak bahwa memang iblis ada di sekitar kita dan berusaha untuk menarik kita. Kehidupan yang bukan hanya suka-suka kita saja, tetapi kita selalu ada di dalam sebuah kehidupan yang selalu berhadapan dengan peperangan demi peperangan rohani. Kalau Anda menjadi orang yang sadar akan situasi itu, maka Anda akan menjadi anak-anak muda yang selalu waspada dengan segala keputusan dan respon hati kita. Karena kalau kita nggak jaga respon hati kita, kalau kita nggak jaga pikiran kita, amat sangat mudah cenderung untuk jatuh. Karena daging kita, karena dosa manusia. Jadi sebetulnya apa yang dialami Ayub, itu juga bisa terjadi kepada Anda dan saya. Lalu pertanyaannya, mengapa semua bisa terjadi? Nah, mari kita masuk ke beberapa perikop di Ayub. Mengapa ini semua bisa terjadi? Ayub pun menanyakan dan memprotes keadaannya dengan pertanyaan serupa. Mengapa Tuhan ini terjadi kepada diriku? Pasal ketiga mulai menunjukkan bahwa Ayub mulai berkeluh kesah. Perikop pasal ketiga diberi judul oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Keluh Kesah Ayub. Ayub juga sama seperti Anda dan saya. Ayub juga sama seperti kita manusia. Ada situasi-situasi tertentu yang membuat seseorang di dalam posisi titik terendahnya. Dia pun menanyakan, mengapa Tuhan ini semua terjadi? Di pasal yang ke-10, lompat pasal yang ke-10. Kau mengutip 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayub 10 ayat yang ke-6. Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Padahal engkau tahu Tuhan bahwa aku tidak bersalah, kata Ayub. Mungkin saking Ayub ada di posisi yang dia mungkin sudah tidak tahan lagi secara fisik, secara manusia. Dia berusaha sudah mencari-cari, mengevaluasi dirinya. Apa yang salah dengan diriku? Mungkin Ayub gak menjumpai apa yang salah dalam dirinya. Sehingga dia berkata dengan lantang bahwa aku tidak bersalah Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Ayub 13 ayat yang ke-18.
ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Aku yakin Tuhan, aku ini benar. Bahkan dia ngomong juga dengan teman-temannya, aku yakin aku ini benar. Tapi pertanyaannya, kenapa orang benar masih bisa saja mengalami musim-musim kehidupan yang mungkin secara daging tidak mudah. Pasal 23 ayat 4. Tetapi juga di tengah-tengah segala kebingungannya dia, ada beberapa pasal di mana Ayub itu di tengah-tengah segala kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan dia. Ini yang Koong salut dan Koong tadi maksudkan, jangan mempersulit atau memperumit keadaan dan pola pikir kita. Mari kita membuat segala sesuatunya jadi mudah. Kalau kita tidak tahu jawabannya, tetap memilih untuk berdiri di atas dasar kebenaran. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasal 23 ayat 13 sampai yang ke-15. Anda nanti bisa cari di rumah ya, atau mungkin ada ditampilkan. Di sana dikatakan di tengah segala kebingungan Ayub. Ayub selalu memilih untuk punya sikap hati. Betapa dia menghormati dan takut kepada Allah yang dia sembah. Ayub 23 ayat 13 berkata, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Di tengah-tengah segala kebingungan dan kebimbangan hatinya dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, betapa Ayub tetap memilih untuk punya sikap. Aku ini mungkin gak ngerti lah Tuhan apa yang terjadi pada diriku. Mengapa ini semua diizinkan terjadi kepada diriku? Aku sudah evaluasi diriku bahwa semua yang aku kerjakan sepertinya tidak ada yang salah. Kalau hari ini aku menghadapi segala macam pergumulan yang aku hadapi dan belum selesai, dia tetap memilih untuk takut dan submit kepada Allahnya. Pasal 31 kita lompat. Comot-comot beberapa ya supaya kalian bisa mendapatkan gambarannya. Pasal 31 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tadi dia bertanya-tanya. Dia bahkan berkata, aku ini enggak salah Tuhan, aku ini benar. Tapi kemudian dia juga berkata, aku tetap takut akan Tuhan, aku tetap menghormati dia. Tetapi sekali lagi di pasal 31 dia down lagi. Dia seolah-olah jatuh lagi. Dan berkata, jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang diteliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Ayat yang ke-6, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang diteliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Dia seolah-olah naik, turun, naik lagi, turun lagi. Situasi dan suasana hatinya berubah-ubah karena memang situasi dan kondisi yang dia hadapi tidak mudah. Dan itu manusiawi sekali. Sebagai manusia kadangkala itu kita bisa mengerti keadaan-keadaan itu seperti roller coaster di dalam kehidupan. Mungkin jika Anda pernah menghadapi situasi yang sama.
maka kita bisa merasakan bahwa, kita bisa memahami bahwa hatinya Ayub pada waktu itu sedang gundah gulana, sedang tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia juga jadi orang yang punya DNA kesetiaan. Sehingga dia berkata, bagaimanapun apa yang terjadi, aku tetap tidak bisa keluar dari rencana Tuhan. Aku tetap mau tundukkan diriku kepada Tuhan. Karena aku sadar aku tidak bisa jauh dari Tuhan. Aku tidak bisa keluar dari Tuhan. Karena aku butuh Tuhan. Tetapi keadaanku ini gak mudah. Situasiku ini membuat aku sampai di titik yang terendah. Sehingga sometimes dia pun memikir-mikir dan evaluasi lagi. Benar loh Tuhan, aku ini gak salah loh Tuhan. Aku ini gak ada sesuatu yang perlu dikoreksi loh Tuhan. Aku sudah koreksi semuanya. Tapi kenapa ini semua masih terjadi? Sekali lagi, kehidupan roller coaster begitu. Itu manusiawi sekali. Kau pengen berkata, it is okay to be not okay. It is okay to be not okay. Di rumah ini, di gereja ini, di CG-CG Anda, it is okay to be not okay. Karena gereja ini dipanggil untuk membawa sesuatu yang namanya penerimaan. Karena gereja ini dipanggil untuk menerima apapun keadaan Anda. Dan gereja ini dipanggil rindu untuk memulihkan keadaan Anda. Menemani masa-masa terberat Anda. Jadi jangan seolah-olah berlaku tidak ada masalah padahal ada masalah. Sekali lagi, it is okay to be not okay di rumah ini. Berikutnya, lalu pasti ada satu pertanyaan. Di mana sih letak keadilan Tuhan? Mengapa Tuhan seolah-olah terlihat jahat dan tidak bisa mengerti keadaan manusia? Pertanyaan ini sering kita dengar atau bahkan pernah atau sedang kita ucapkan hari-hari ini kepada Tuhan oleh karena beratnya beban pergumulan yang sedang Anda alami hari ini. Izinkan Koong sharekan apa yang Koong belajar dari Ayub hari ini. Yang pertama, kasih Koong kunci E. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Katakan dengan iman, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hatiku. Yang pertama, Anda tidak mengerti, Anda mulai berpikir, kenapa ini masih bisa terjadi dalam kehidupanku? Kau adalah orang yang paling tidak percaya bahwa sepanjang hidup kita ikut dengan Tuhan, tidak ada satupun kita temukan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup Anda. Betul? Apapun yang terjadi,
Hari ini Kong ingin mengajak untuk Anda semua, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Hitunglah satu demi satu kebaikan-kebaikan Tuhan. Hitunglah satu demi satu kasih Tuhan yang menyelamatkan Anda dan saya. Bahkan hitunglah kasih-Nya. Oleh karena pengenalan kita kepada Allah, kita ini beroleh kehidupan yang kekal. Jadi yang pertama, di tengah-tengah Anda tidak mengerti jawaban apa yang sedang terjadi. Kecuali kalau Anda menyadari dan Anda evaluasi, Anda harus sering evaluasi kehidupan Anda. Kalau Anda evaluasi kehidupan Anda, terus izinkan orang-orang yang di atas Anda, pemimpin Anda, untuk mengoreksi Anda, maka Anda akan menjadi orang yang terjaga, di cover. Sering-seringlah anak-anak muda harus mengevaluasi dirinya. Karena evaluasi itu baik untuk Anda dan saya. Evaluasi itu akan menyadarkan kita supaya kita tidak terlampau melenceng jauh, kita sudah kembali lagi. Kalau ada kesalahan dan ada dosa, segera kembali. Tapi jikalau betul-betul Anda sudah evaluasi seperti Ayub, Anda sungguh-sungguh tidak merasa dan tidak menemukan ada sebuah kesalahan dalam kehidupan Anda, tetapi Anda mungkin masih terus sakit hingga hari ini. Anda mungkin masih melihat keluarga besar Anda mungkin masih berantakan. Doa Anda mungkin tidak dijawab sekian tahun. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan Tuhan. Kamu menjadi orang yang paling tidak percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masa Tuhan tidak pernah menyatakan kebaikan dan kasih-Nya? Pasti ada. Dan kalau kita mau jujur, kebaikan dan kasih Tuhan sebetulnya jauh lebih banyak daripada pergumulan dan masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Belajar untuk selalu hitung kasih Allah. Satu demi satu. Perhitungkan itu. Dan ingat-ingat itu. Bahkan kalau perlu catat semua kebaikan Tuhan yang pernah diberikan dalam hidupmu. Koong berdoa untuk keluarga besar. For your info, Koong 4 bersaudara. Koong 4 anak yang paling bungsu. Anak yang paling kecil. Dan selisih antara Koong dengan saudara-saudara yang di atas Koong jauh sekali. Selisih yang paling dekat dengan cici Koong nomor 3 itu hampir 10 tahun. Terpaut dengan Koko nomor 2 11 tahun. Terpaut dengan Koko yang nomor 1 12 tahun. Jadi Koong ini anak pupuk bawang. Anak yang kadang-kadang sering tidak dianggap, dipandang sebelah mata. Tapi itu dulu. Sekarang enggak ya. Mungkin pastinya ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga besar Koong. Koong berdoa untuk keluarga besar Koong. Untuk pertobatan terjadi. 10 tahun dan sampai dengan hari ini Koong masih terus berdoa. Kalau pada tahun kelima Koong langsung give up dan menyerah, Tuhan, kok Engkau gak jawab Tuhan? Padahal aku sudah setia melayani Engkau. Aku sudah bertobat tinggalkan kehidupanku yang lama. Aku sudah jadi hamba Tuhan. Tapi mari kita mudah menghitung kasih dan berkat Tuhan. Hari ini Koong bisa melihat setelah 10 tahun berlalu, 11 tahun berlalu. Koong mulai melihat satu demi satu. Beberapa keluarga besar mulai mengenal Tuhan Yesus kita. Itu terjadi setelah 10 tahun berlalu. Seperti yang tadi Koong sampaikan. Ada situasi keadaan yang mungkin membuat kita punya alasan untuk tidak setia. Tapi mari kita terus berkata kepada diri kita, no, aku gak mau.
Aku mau terus setia iring Tuhan. Yang pertama, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Lalu yang kedua adalah evaluasi. Apakah ada dosa atau keputusan yang salah yang kita ambil? Manusia itu cenderung untuk lalai, lupa, dan bahkan sembarangan di dalam mengambil keputusannya. Mari kita evaluasi. Izinkan dan berikan ruang sebebas-bebasnya untuk pemimpin-pemimpinmu evaluasi kehidupanmu. Hari ini kau selalu membuka diri dan membuka hati selebar-lebarnya untuk pemimpin-pemimpin di atas kau untuk selalu berkata, kalau kau hari ini bersama dengan Komek dan Cik Fen, kau selalu berkata kepada Komek dan Cik Fen, Komek, Cik Fen, please, intervensi dan masuk sedalam-dalamnya dalam kehidupan kami. Orang yang suka dievaluasi, orang yang suka mengevaluasi, kau yakin dan percaya akan sulit untuk jatuh ke dalam dosa. Lalu yang ketiga, jika masih belum ketemu jawabannya, jikalau masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kau selalu berdoa sama Tuhan, biarkan hati seperti ini terus tinggal dan melekat di dalam kehidupan kau. Kau selalu menjadi orang yang mau terus percaya saja dengan iman. Simpan semua pertanyaan dan keluhan. Jikalau tidak terjawab, simpan semua, bawa mati. Dan suatu ketika nanti pada saat berjumpa dengan Tuhan, tanyakan kepada Tuhan. Sebab memang tidak semua pertanyaan kita bisa terjawab semasa kita hidup. Sadarkah Anda? Kita ini manusia terbatas. Pemikiran kita, logika dan daya nalar kita itu sangat terbatas. Ada banyak misteri-misteri ilahi di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita temukan jawabannya selama kita hidup. Ada banyak perkara-perkara di dalam kedaulatan Tuhan yang tidak terselami oleh akal pikiran kita. Pilihan terbaik untuk tetap setia di tengah ketidaktahuan kita. Pilihan terbaik untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaanmu yang tidak goyah dan kesetiaanmu yang sejati. Anda tahu apa upahnya? Kerajaan surga, kehidupan kekal menjadi milik kita. Kita ini sudah diselamatkan dan terima kehidupan kekal. Semua dari Anda dan saya percaya sungguh-sungguh akan pengorbanan dan penebusan Yesus di atas kayu salib, bukan? Katakan amin. Itu iman kita yang tidak boleh kita tinggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Diizinkan masuk dan bahkan memerintah bersama dengan Bapa di sorga itu selalu harganya overpriced dari apa yang sanggup Anda kerjakan semasa Anda hidup. Anda boleh melayani, Anda boleh bahkan jadi hamba Tuhan, Anda boleh setiap hari di gereja. Selalu apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya tidak bisa diukur dengan apa yang sudah kita berikan. Apa yang sudah kita kerjakan dalam tanda kutip untuk atas nama Tuhan. Selalu akan overpriced apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Tidak pernah sebanding dengan apapun yang kita alami atau apapun yang kita bisa berikan atau bayarkan. Mari renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus setia menderita untuk kita, bahkan taat sampai titik darah penghabisan. Dia taat meskipun dia bisa untuk keluar dari situasi itu, dia tetap taat dan percaya. What about us? What about me? What about you? Bagaimana dengan kita? Sampai di mana ketaatan kita terhadap Tuhan?
Mari kita pertanyakan itu sebelum kita mempertanyakan kedaulatannya Tuhan. Sampai di mana ketaatanmu dan ketaatanku? Karena Tuhan Yesus sudah sedemikian taat 100% untuk Anda dan saya. Ingat itu. Kadangkala kita sendiri di kamar, kita mudah loh jadi orang yang gak setia dan taat. Gak ada orang yang lihat. Gak sadar bahwa CCTV-nya Tuhan, bahwa CCTV-nya kerajaan surga selalu mengikuti kita dimanapun kita berada. Begitu mudah kita cenderung untuk meninggalkan ketaatan kita. Tetapi ingat ya, Yesus tidak pernah meninggalkan ketaatan untuk Anda dan saya, supaya Anda diselamatkan. Anda perlu tahu bahwa lembah kekelaman kita di dunia tidak sebanding dengan lembah kekelaman di dalam kekekalan nanti. Jangan lupakan itu. Lembah kekelaman kita ada masa expirednya. Kapan? Ya maksimal kalau kita sudah meninggal. Itu masa expirednya. Orang yang sudah mati tidak akan pernah bisa merasakan pergumulan atau kesusahan atau lembah kekelamannya, bukan? Tetapi kalau kita tidak berhasil setia kepada Tuhan di masa kita hidup di dunia, lembah kekelaman yang sesungguhnya akan kita hadapi dan itu tidak pernah berakhir, yaitu api kekal membakar Anda dan saya jika kita tidak setia sampai akhir. Dan tahukah Anda bahwa lembah kekelaman kita di atas muka bumi ini sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib? Sadarkah Anda? Kalau Yesus tidak mengambil alih kayu salib, maka kita yang mengambil bagian itu untuk kita membayar semua ketidaktaatan kita. Semua lembah kekelaman di bumi kita, semua lembah kekelaman di kehidupan kita, itu sudah dibawa Yesus bersama-sama pada saat dia ada di atas kayu salib. Dan dia berkata, it is finished. Saudara, Ayub itu realita kehidupan kita. Mari kita belajar banyak dari Ayub. Kita harus terus bertumbuh, berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan bukankah kita juga selalu memiliki orang-orang seperti Ayub memiliki teman-teman di sekitarnya. Kadangkala teman-teman yang kita miliki tidak semuanya bisa mengcover kita, tidak semuanya bisa mendukung kita. Kadangkala mereka pun meninggalkan kita. Ayub itu kita banget. Pertanyaannya, kalau Ayub bisa, Anda dan saya pun seharusnya bisa. Karena Ayub dan Anda, Ayub dan kita semua punya Allah yang sama. Ayub itu kita banget. Mari kita belajar kepada keputusan-keputusan Ayub yang Ayub ambil. Dari 3 hal tadi, ingat kebaikannya, ingat kasihnya. Koreksi dan evaluasi kehidupan kita. Dan tetap percaya semua 3 hal ini terjadi oleh karena Ayub punya rasa takut akan Allah. Ayub menghormati Allah sedemikian rupa karena dia tahu dia adalah Allah yang maha kudus. Dan Ayub memberikan dirinya submit kepada kedaulatan serta kemahakuasaan Allah. Bagaimanapun kita ini ciptaan Tuhan, gak sanggup semuanya kita bisa mengerti. Tapi yang sanggup kita harus selalu jaga adalah keputusan kita untuk terus jadi setia. Keadaan dan sekitar kita tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah keputusan dan respon kita. Untuk terus berkata, aku mau terus setia sama Tuhan. It is not easy. Memang tidak pernah mudah dan tidak akan pernah mudah. Makanya kita semua harus minta terus di cover di dalam doa.
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada pemimpin kita, supaya kita bisa terus setia iring Yesus. Beberapa ayat terakhir, kau akan baca dengan cepat. Tampilkan Zakaria 13 ayat 9 saja, yang ayat-ayat di depannya dilewatin. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh dalam sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Demikian submission, takut, taat dan hormat kita kepada Allah. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Hajaran dan disiplin seringkali justru untuk menyadarkan kesalahan kita. Anda akan bisa terus setia dalam segala masa saat Anda menyadari betapa kasih Tuhan sempurna dalam hidupmu. Pilihlah untuk terus selalu setia, sebab Tuhan mengasihimu. Saya minta PAW bisa naik. Saya minta untuk seluruh jemaat Army of God untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita renungkan bersama sejenak. Kau berdoa sungguh-sungguh pada saat mempersiapkan ini untuk bisa menyampaikan sesuatu yang sederhana. Impartasi spirit, cara berpikir, dan impartasi keputusan hidup kita. Untuk kita jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memilih untuk terus setia. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang begitu mengasihi Anda dan saya. Ingat selalu akan kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Hitunglah satu persatu berkat-berkat-Nya. Kesadaran itu akan membuat Anda untuk terus tetap bisa berkata, apapun yang terjadi, aku mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih lagi mencintai aku. Haleluya Tuhan. Kau melukis wajahku. Mari sama-sama mari kita nyanyikan lagu ini. Di hadapanmu. Sebuah lagu tentang betapa Tuhan sayang dan mengasihi Anda dan saya. Dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan
angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Tuhan setia dalam hidupmu dan hidupku. Bagaimana dengan Anda dan saya? Di dalam segala situasi dan musim yang terjadi dalam hidupmu, mari kita terus pilih untuk terus setia. Sama seperti Ayub, keadaannya gak mudah, keadaannya sulit, ada di titik terendah mungkin. Tetapi dia tetap memutuskan untuk hormat, takut, dan submit terhadap kedaulatan Allah. Dan mari kita hitung berkat-berkatnya, mari kita hitung kasih dan kebaikan Tuhan. Mari evaluasi diri kita. Kadangkala ada banyak sesuatu yang terjadi yang sulit, ada banyak sesuatu yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Kalau kita mau jujur, sebetulnya itu adalah karena konsekuensi dari keputusan Anda dan saya. Keputusan-keputusan yang mungkin tidak terlalu tepat, atau bahkan dosa ada di dalamnya. Konsekuensi harus tetap terjadi. Konsekuensi harus kita ambil. Tapi mari kita kembali hati kita. Dan kita terus memilih tetap setia kepada Tuhan. Kong rindu dan terberban untuk mendoakan buat Anda semua yang ada di onsite maupun yang ada di online, yang ada di rumah-rumah, dengarkan baik-baik. Yang pertama, kau ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang ada di dalam lembah kekelaman, menemui jalan buntu, dan tidak tahu berbuat apa lagi. Jikalau Anda sedang mengalami hari-hari itu, please, taruh tangan kananmu di dada. Termasuk buat Anda yang ada di rumah, di onsite maupun di online. Taruh kedua tanganmu di dada. Oh, thank you Tuhan untuk jemaat-jemaat yang merespon. Thank you Tuhan. Hamba berdoa, hari ini firman ini sungguh-sungguh memberikan kesegaran dan pengharapan baru dalam kehidupan setiap dari kami. Dan kasih setia Tuhan akan turun atas setiap dari engkau. Oh anak-anak Tuhan, jadilah terus setia. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan kendor, jangan tinggalkan Tuhan. Karena keputusan meninggalkan Tuhan itu adalah keputusan yang terburuk di dalam kehidupan umat manusia. Apapun yang terjadi, kesetiaanmu itu akan berakhir dengan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Thank you Tuhan, turunkan tangan Anda. Yang kedua, kau ingin berdoa untuk orang-orang yang hari ini mungkin sudah putus asa, mulai menggerutu, dan mulai menyalahkan dan menuding-nuding orang-orang lain atas masalah yang sedang dia timpa, atas masalah yang sedang Anda alami. Jikalau Anda sudah mulai menuding-nuding, mengkambing hitamkan, atau mempermasalahkan orang-orang yang terdekat, orang-orang di sekitar Anda, mungkin memang betul mereka menjadi penyebabnya, tapi respon kita tetap kita yang harus kendalikan dan kita yang harus pilih. Jikalau engkau adalah orang-orang yang mungkin sedang berusaha untuk menyalahkan dan menuding-nuding orang-orang di sekitarmu, taruh sekali lagi tangan kananmu di dada. Oh Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Untuk Anda yang juga online di rumah, taruh tanganmu di dada. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, ore mata karala mata kaya shana mara mata kanan nama. Ori mahata kanan nama hamba berdoa ya Tuhan. Roh pengampunan akan dilepaskan di tempat ini dan di rumah-rumah dimanapun Anda berada. Lepaskan pengampunan. Pilih untuk melepaskan pengampunan. Sebab keputusan untuk mengampuni itu adalah keputusan yang akan menyehatkan hatimu. Adalah keputusan yang akan menyembuhkan luka batinmu. Yang akan membuat engkau terus maju di dalam Tuhan. Hamba berdoa,
segala roh kepahitan, segala roh yang tidak mau melepaskan pengampunan, hari ini dilembutkan, hari ini dilepaskan roh pengampunan dimanapun Anda berada, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengar baik-baik bahwa kunci kebebasan dari masalahmu atau bahkan jalan keluar dari masalahmu, salah satunya adalah dengan melepaskan pengampunan itu. Maka ini putuskan untuk melepaskan pengampunan. Saat ini juga lepaskan pengampunan. Sebut nama orang-orang yang mungkin telah menyakiti engkau. Sebutkan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan tersedia pengampunan dan kasih karunia. Mungkin berat, mungkin sakit, tapi percaya itu akan menyembuhkan engkau, dan engkau pulang dari tempat ini akan menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Amin. Sebutkan namanya. Katakan, Tuhan, si A, si B, hari ini aku berkata, aku memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Aku bahkan berdoa untuk mereka. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Boleh kau lanjutkan sedikit ya? Saat kau menyiapkan firman ini, kau ingin taat. Jikalau ada di antara Anda, kau ingin menyatakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Ada orang-orang tidak tahu yang onsite maupun yang online. Di tengah-tengah lembah kekelaman Anda, perjalanan mengikut Kristus yang mungkin Anda rasa tidak mudah. Ada orang-orang yang mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Is that you? Jikalau ada, Tuhan taruh di dalam hati kau ada 2 orang di tempat ini atau di onsite atau di online, kau nggak tahu. Jikalau itu engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dada, jangan malu. Hei anakku, jangan malu. Tuhan ingin menyembuhkan dan memulihkan hatimu. Aku cabut di dalam nama Yesus segala roh-roh yang ingin mengakhiri hidupnya, segala roh bunuh diri, aku cabut kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Allah Roh Kudus engkau menggantikan mereka, menggantikan isi hati mereka dengan roh yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Mulai hari ini terlepas. Karena engkau adalah pribadi yang berharga. Oleh karena namamu lah Yesus naik ke atas kayu salib. Yang terakhir, waktu kau mempersiapkan ini, Tuhan juga taruh di hati kau, dan kau ingin taat. Ada Army of God yang hubungan asmaranya melewati batas. Dan itu mungkin membuat penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Dan mungkin saat ini sedang terjadi kehamilan. Ori mahatakan nama rama. Shana mata karana matakan nama. Jika engkau ada di tempat ini, kau minta selesai ibadah ini temui kau di green room, minta nanti kepada pemimpin. Jika memang ada, kau hanya ingin taat, ini yang Tuhan taruh di dalam hati kau. Jika ada, izinkan kau ingin berdoa secara private dengan Anda. Terima kasih Tuhan, Engkau nyata dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk
hari ini, kami percaya bahwa firman hari ini buat kami Tuhan. Biar Engkau yang jadikan kami, sekalipun kami masih muda, memiliki hati yang mudah dievaluasi, mudah ditegur, dan tidak mudah kepahitan ketika teguran datang. Karena kami tahu itu baik buat kami Tuhan. Biar Tuhan di masa-masa ini, di masa-masa yang kata orang sulit, tapi justru kami terus menghitung kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa ikut ibadah, berada dalam hadirat-Mu dan mendengarkan firman ini, itu berarti Tuhan baik dalam hidup kami. Dan ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukakan mata kami Tuhan untuk melihat kebaikan demi kebaikan. Dan kami berdoa, biar sejak masih kami muda, sampai nanti kami menutup mata Tuhan, kami jadi orang-orang yang mengiring nama Tuhan, sampai memutih rambut kami. Tidak ada turning back, tidak berbalik, dan tidak ada perjalanan yang putus, tapi terus menerus berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Amin. Amin. Shalom Army of God. Shalom. Saya persilahkan seluruh jemaat untuk duduk. Teman-teman boleh persiapkan persembahannya. Dan mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Ibadah onsite streaming AOG GMS Medan minggu depan akan dilayani oleh Pastor Anita Veronica dengan tema Beda Tapi Keren. Jemaat AOG dapat mengikuti ibadah setiap Sabtu pukul 5.30 sore dan ibadah ini juga akan ditayangkan secara live dan dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Mulai minggu depan, setiap jemaat GMS Medan dapat beribadah onsite tanpa pendaftaran tiketing. Kami himbau jemaat untuk datang lebih awal agar mendapatkan kuota kursi yang terbatas. Ibadah onsite ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib dan kapasitas kursi hanya 30% dari keseluruhan kapasitas main hall. Minggu depan kita akan mengembalikan persepuluhan. Mari persiapkan yang terbaik. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Tersedia juga fasilitas QRIS untuk memudahkan jemaat dalam memberi persembahan. Silakan scan QRIS yang ada di layar atau di sign-in yang ada di area entry hall. Bagi jemaat yang memberikan persepuluhan, persembahan, dan penaburan secara transfer, edisi maupun QRIS dapat mencantumkan keterangan jenis persembahan di kolom berita atau menggunakan kode unik sebagai berikut. Angka 1 untuk persepuluhan, angka 2 untuk persembahan, angka 3 untuk penaburan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi diri dibaptis selam, selesai ibadah ini Anda bisa menuju Babies Room untuk mendaftar baptisan. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan hamba Tuhan untuk konseling dan didoakan, dapat menghubungi nomor call center yang tertera. Shalom jemaat GMS Medan saya kasihi, puji Tuhan, berita sukacita pembangunan pelebaran San Plaza sayap kiri telah selesai. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Tuhan berkenan menyertai kita sampai selesai dan juga mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang mendoakan dan juga mendukung dalam dana sehingga semua bisa selesai dengan baik. Ruangan apa saja yang kita bangun dan ditambahkan? Yang pertama adalah Chapel 3. Oleh karena itu berarti hari ini kita punya 3 ruangan atau 3 chapel untuk anak-anak memfasilitasi pertumbuhan mereka. Gereja Mawar Sharon sangat mengasihi anak-anak kecil. Kami mau mereka difasilitasi dengan 3 ruangan dengan usia-usia yang berbeda agar mereka bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Dan juga ada toilet yang kita bangun khusus untuk anak-anak. Ketinggiannya kita sesuaikan untuk anak-anak kecil agar mereka nyaman. Toilet ini dibuat bagus dan sangat layak untuk digunakan. Kemudian ada juga Babies Room. Babies Room ini adalah untuk setiap jemaat yang datang ke gereja membawa bayinya yang masih kecil.
dan mereka merasa nyaman di dalam, tidak terganggu walaupun membawa bayi yang kecil, dan bahkan di dalam pun ada changing diaper. Jadi bisa ganti popok sambil Anda mendengarkan khotbah yang tentu Anda bisa lihat di layar televisi yang ada di dalam. Ada ruang pembicara di mana pembicara bisa beristirahat dengan baik dalam setiap jeda ibadah untuk merenungkan firman dan dibagikan dengan maksimal kepada seluruh jemaat. Demikianlah review pembangunan sayap kiri, gereja kita tercinta, dan saya mengingatkan kepada setiap jemaat bahwa pembangunan fisik gereja selalu berkaitan dengan membangun hati. Semua fasilitas ini dibangun untuk jemaat semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Saya percaya ini hanyalah awal pembangunan. Nanti di Medan akan dibangun yang lebih besar, kemudian seluruh Sumatera juga akan dibangun. Saya berdoa supaya setiap jemaat Anda semua diberkati oleh Tuhan karena Anda memberikan diri Anda untuk membangun gereja Tuhan bersama-sama. Satu tangan kita membangun bisnis, bertanggung jawab atas keluarga kita, atas karir. Tapi di satu tangan yang lain Anda juga membangun kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Demikian laporan pembangunan sayap kiri Gereja Mawar Sharon Sunplus. God bless you. Kita akan berdoa buat persembahan. Jemaat silahkan mengangkat persembahan. Mari kita berdoa. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih bisa memberikan persembahan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, hamba berdoa buat Army of God menjadi anak-anak Tuhan yang tajam dari hari ke hari. Semakin mencintai Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Mengiringi Tuhan sampai seumur hidup, tidak putus-putusnya di sepanjang perjalanan. Tuhan, berdoa untuk seluruh Army of God, baik offline dan online, di dalam masa-masa ini terus bertumbuh dan semakin berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Semua yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Saya kembalikan ke Griter.